Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. 1. Shalom semuanya. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Sehat-sehat ya, kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Yuk, hari ini kakak mau ajak setiap adik-adik yang ada di rumah untuk siapkan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah kita yuk. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai saat ini kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan bagi setiap kami dan setiap adik-adik yang ada di rumah. Dan Bapa, pada hari ini kami mau bersama-sama beribadah Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan Yesus untuk menjangkau setiap kami. Bapa, kami mau undang kehadiran-Mu untuk ada dalam hati kami, biar kami bisa merasakan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan dalam rumah kami. Dan Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk memulai ibadah ini, berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri ya. Berkumpul bersama saudara
katakan betapa aku cinta sama Tuhan. Sungguh-sungguh kita katakan, how do I love you, Lord? How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord.
teman-teman Belo, perkenalkan saya Izradani Saputra, saya dari Belo Kids GBI Raden Saleh. Saya akan menceritakan tentang Musa membelah lautan Kolsom. Apakah kalian tahu tokoh Musa dan Firaun? Ya, pasti kalian sudah tahu tentang tokoh-tokoh di kelurahan, tokoh-tokoh Alkitab di Keluaran. Nah, sekarang aku ingin menceritakan sedikit tentang kejadian Musa dan Firaun. Suatu hari, Firaun memperbudak Israel. Akhirnya, karena Israel tidak tahan terhadap sikap Firaun, mereka pun berdoa sungguh-sungguh dan memuji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Dan setelah itu Musa pun dipanggil oleh Allah. Allah berkata, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kasarnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Keluaran 3 ayat 9-10. Nah, karena Musa taat kepada Tuhan, jadi Musa membawa semua orang bangsa Israel pergi dari Mesir. Dan sesampainya di lautan Kolsom, dan anak buah Firaun datang. Dan karena orang Israel panik dan Musa berkata, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Nah, ketika itu Musa mengangkat tongkatnya dan membelah lautan Kolsom. Dan bangsa Israel pun menyeberangi sungai Kolsom. Dan akhirnya mereka selamat dari Firaun. Nah, sekarang kalian sudah tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bisa ditiru, mana yang tidak bisa ditiru. Nah, kita tidak boleh sombong atau keras kepala seperti Firaun. Tetapi kita harus mengambil sisi baiknya, yaitu kita harus membantu sesama manusia dan lemah lembut dan juga taat kepada Tuhan seperti Musa. Nah, karena itu ayolah kita berdoa untuk semua bangsa Indonesia dan yang lain-lain. Terima kasih. God bless you all. Shalom adik-adik semuanya. Wah, gimana nih semua kabarnya? Pasti luar biasa ya. Oke, adik-adik semua udah siap dengerin firman? Pastinya udah ya. Oke, tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama lagi di ibadah online anak sekolah minggu. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati mulut bibir hamba dalam menyampaikan segala firman-Mu, agar setiap firman yang dapat hamba sampaikan dapat adik-adik sekolah minggu mengerti dan dapat mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang salah satu tokoh Alkitab, yaitu Musa. Nah adik-adik masih ingat gak kisah tentang Musa yang saat itu berada di kaki gunung Sinai? Yang
Musa berhadapan dengan semak terbakar. Ada yang ingat? Oke, kalau ada adik-adik yang mungkin lupa, kakak jelasin sedikit ya. Jadi waktu itu ketika Musa pergi dari Mesir, dia pergi ke kota kota Midian. Dan Musa menjadi seorang gembala kambing domba adik-adik di kota Midian itu. Adik-adik ada yang tahu kira-kira Musa menjadi gembala berapa lamanya? Berapa tahun? Ayo, ada yang tahu? Ya, Musa menjadi gembala selama 40 tahun adik-adik. Nah, ketika dia sedang menggembalakan kambing dombanya, dia pergi ke Gunung Sinai adik-adik. Dan saat dia berkeliling, dia melihat ada suatu semak yang terbakar. Tapi anehnya adik-adik, semak itu tidak hancur. Dan tiba-tiba ketika Musa mendekat, api itu mengeluarkan sebuah suara. Dan suara itu adalah suara Allah. Nah adik-adik, kira-kira Allah bicara apa sih sama Musa? Ada yang tahu? Nah adik-adik, jadi Allah memerintahkan Musa atau mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kira-kira Musa mau nggak ya adik-adik? Awalnya Musa nggak mau. Karena apa? Karena dia nggak percaya diri. Dia udah negatif thinking aja adik-adik. Karena dia takut kalau orang-orang Israel tidak akan ada yang percaya sama dia. Tapi Allah terus meyakinkan Musa melalui mukjizatnya, melalui keajaiban yang terjadi. Nah, akhirnya Allah menyuruh Musa untuk apa? Pertama, melemparkan tongkat. Dan tongkat itu kira-kira berubah jadi apa adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular. Lalu ketika Musa mengambil tongkat itu lagi, mau mengambil ular itu menjadi tongkat kembali. Yang kedua, Musa disuruh untuk memasukkan tangannya ke jubah. Dan ketika Musa mengeluarkan tangannya menjadi kusta adik-adik. Dan ketika Musa mengembalikan tangannya ke jubah, tangannya sudah kembali sembuh. Wah, ajaib berkuasa Allah. Ajaib banget ya adik-adik. Dan Allah berjanji untuk selalu menyertai Musa dalam menjalankan tugasnya ini. Dan juga Allah mengutus kakaknya Musa, yaitu siapa? Harun, untuk menjadi seorang juru bicara. Nah adik-adik, akhirnya Musa mau ya melakukan perintah Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan setelah itu adik-adik, Musa akhirnya pergi ke rumah dan bertemu dengan istrinya. Ayo, siapa sih nama istrinya? Nama istrinya adalah Zipporah. Nah, ketika itu Musa akhirnya menceritakan bahwa Allah mengutus dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi Zipporah sangat terkejut ya adik-adik. Mungkin dia bilang seperti ini, apa? Ke Mesir? Apakah kamu yakin orang-orang Israel bakal percaya sama kamu? Lalu kan Firaun juga ingin membunuh kamu. Nah, adik-adik, akhirnya Musa menjelaskan apa yang terjadi di kaki gunung
ceritakan semuanya. Musa menceritakan tentang keajaiban-keajaiban Allah, dan juga Musa menceritakan bahwa Allah berjanji untuk selalu menyertai Musa dalam menjalankan tugas ini. Dan akhirnya pun Zipora mengerti. Dan setelah itu Musa akhirnya pergi ke Mesir dan berjanjian nih dia sama si kakaknya, yaitu Harun, di sebuah padang gurun. Dan ketika Musa dan Harun sampai ke Mesir, mereka langsung ya adik-adik mengumpulkan orang-orang Israel, dan mengumpulkan orang-orang Israel termasuk pemimpin bangsa Israel. Dan Musa akhirnya menjelaskan bahwa dia diutus Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ini. Tapi menurut adik-adik, kira-kira orang-orang Israel ini percaya gak sih sama perkataan Musa? Ternyata orang-orang Israel itu gak percaya sama apa yang Musa katakan. Dan akhirnya Musa mengambil cara untuk meyakinkan bangsa Israel dengan, adik-adik kalau yang masih tadi ingat, apa yang bisa dilakukan dengan tongkat Musa. Akhirnya dengan kuasa Allah, Musa melakukan keajaiban dengan tongkatnya, seperti yang terjadi di bawah kaki gunung Sinai. Nah adik-adik, ketika itu Musa menjatuhkan tongkatnya, dan tongkatnya menjadi ular adik-adik. Lalu mengambil ular itu dan kembali menjadi tongkat. Lalu yang kedua, masih ingat? Yang kedua, Musa memasukkan tangannya ke jubah dan tangannya menjadi kusta, dan memasukkannya lagi, tangannya menjadi sembuh. Lalu yang ketiga, apa kira-kira? Musa mengubah air di sungai Nil menjadi darah adik-adik. Wow, keren banget ya. Dan setelah itu, kira-kira orang-orang Israel percaya nggak sama Musa dan Harun? Ya, mereka setelah melihat keajaiban-keajaiban itu, mereka percaya adik-adik. Akhirnya Musa, Harun, dan juga orang-orang Israel pergi untuk menemui Firaun. Pergi ke istananya Firaun. Dan setelah berhadapan dengan Firaun, Harun dan Musa pun bilang sama Firaun. Mereka bilang seperti ini, Allahku orang Israel ingin bangsa Israel bisa bebas dari perbudakan di Mesir ini. Kira-kira respon Firaun apa adik-adik? Apakah dia langsung mengizinkan? Apakah dia senang? Tentu enggak ya adik-adik. Firaun justru bertanya sama Musa, memang Allahmu siapa? Aku tidak mengenal Allahmu. Dan juga Firaun justru malah menyuruh orang-orang Israel itu untuk bekerja lebih keras lagi. Dan bahkan adik-adik, orang-orang Israel semakin disiksa. Tega banget ya Firaun ya. Tentu saja Firaun tidak akan mudah untuk membebaskan bangsa-bangsa Israel ya adik-adik. Ketika itu Musa sedih karena rencananya gagal. Dia tidak bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir.
adik-adik, suatu hari ada nih beberapa orang Israel yang disiksa terus adik-adik. Karena tidak tahan, orang-orang Israel itu akhirnya pergi ke istana Firaun dan mengadukan hal itu kepada Firaun, bahwa dirinya disiksa sangat keras adik-adik. Tapi justru Firaun malah marah dan bilang sama orang Israel itu, "Sana, pergi kau orang pemalas, silakan engkau bekerja lebih keras lagi." Wah adik-adik, akhirnya orang-orang Israel itu pergi dari istana Firaun, dan di perjalanan tidak sengaja berjumpa dengan Musa dan Harun. Melihat itu, orang-orang Israel marah karena Musa tidak berhasil mengeluarkan mereka dari perbudakan ini. Mereka bilang sama Musa, "Semoga kamu dihukum oleh Tuhan atas kesengsaraan yang kami alami. Ini semua gara-gara kamu." Seperti itu adik-adik, orang-orang Israel merasa bahwa Musa itu yang membuat ini semua terjadi. Mereka semakin disiksa, mereka disuruh semakin bekerja lebih keras lagi. Ini semua gara-gara Musa. Akhirnya mereka tidak percaya lagi kepada Musa, mereka tidak percaya lagi kepada Harun, dan juga mereka tidak percaya lagi kepada Allah. Mendengar hal itu, Musa sangat sedih adik-adik, dan akhirnya mengadukan hal ini kepada Allah. Musa bilang, "Allah, kenapa orang-orang Israel semakin sengsara?" Tapi akhirnya Allah menjawab, "Aku adalah Allahmu. Katakanlah kepada orang-orang Israel bahwa aku akan membawa mereka ke negeri yang telah kujanjikan. Mereka akan melihat kuasaku yang besar dalam mengalahkan Firaun. Dan juga mereka akan percaya bahwa aku adalah Allah mereka." Adik-adik, Allah benar-benar tidak pernah meninggalkan Musa. Allah terus menyemangati Musa untuk terus berjuang dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Juga akhirnya Allah menyuruh Musa untuk berhadapan lagi dengan Firaun. Dan juga Musa terus percaya kepada Allah, padahal dia nggak tahu akhirnya seperti apa. Apakah akhirnya akan gagal atau apapun itu, Musa tetap percaya. Dia tetap berpegang teguh pada perkataan Allah, walaupun dia tidak mengerti, walaupun keadaannya sangat sulit. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini aja. Jadi dari cerita ini, apa yang adik-adik bisa ambil? Kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus percaya pada Tuhan ya adik-adik. Seperti Musa tadi, walaupun keadaannya sulit, walaupun kita juga gak ngerti maksud Tuhan itu apa sih, tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan, karena setiap rencana Tuhan
sekian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa kakak mau ingetin untuk adik-adik selalu berdoa dan jangan lupa baca Alkitabnya ya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kreativitas kita kali ini, kita akan membuat permainan dari alat dan bahan yang sederhana yang bisa kita dapat dari rumah. Apa sih permainannya? Yaitu Seek and Find the Sea Animals. Yuk, kita coba membuatnya bersama-sama. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah mangkuk atau piring gelas, sedikit shampoo, krayon, spidol atau pensil warna, cat air warna biru, dan buku gambar. Pertama, kalian boleh bebas berkreasi menggambar tema laut ya adik-adik, mulai dari ikan, ikan laut, piting, tumbuhan laut, atau bebas deh, semenarik mungkin dan sebagus mungkin kreasi adik-adik. Seperti ini contohnya. Setelah itu kalian tuang sedikit air dan sedikit cat air warna biru. Setelah kita tuang, kita campur rata seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa sedikit shampoo agar dia ada busa dan gelembung sedikit saja ya adik-adik. Setelah itu kita tuang, kita taruh gelasnya di air yang biru yang sudah kita siapkan tadi.